Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Kak Ayam. Kok Kak Ayam? Maaf, maaf. Kak Awam. Kalau Kak Ayam bunyinya Kak Awam, seperti biasa, hari ini akan bercerita untuk anak-anak di rumah. Tentu ini akan menyenangkan. Tapi coba, apakah semuanya sudah terlihat tersenyum belum ya? Uy, kalau ada yang belum tersenyum, tersenyum dulu. Tueng. Ya, betul. Kita harus tersenyum, harus bahagia, harus gembira. Karena ayah bunda pasti akan juga senang kalau anak-anak semuanya senang. Nah, kamu akan bercerita seperti biasa. Kita bercerita dengan seorang anak yang lucu sekali. Namanya Lina. Siapa namanya? Lina. Iya. Lina tinggal di sebuah rumah. Rumahnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi sedang saja. Lina tinggal bersama ayah dan ibunya. Lina seperti biasa, kalau pagi hari dia sudah terbangun, sudah mandi, sudah gosok gigi, sudah pakai sabun, pakai baju, pokoknya lengkap sekali. Seperti pagi itu, ya. Di pagi-pagi dia terbangun. Semalam tidurnya tidak terlalu larut malam, jadi bisa bangun sebelum matahari terbit. Bangun pagi. Tueong. Salah. Masuk kaki dulu. Tueong. Bangun. Tueong. Salah. Masuk kepalanya sama kaki di bawah. Tueong. Bangun pagi. Tueong. Salah lagi. Masa kepalanya di bawah, kakinya di atas, nanti jatuh. Salah ya. Bangun pagi. Tueong. Terbalik. Nah. Seperti yang Kak Awam katakan tadi, dia terbangun dan pakai baju. La 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 la. Sudah pakai baju. Bajunya warnanya merah, ada merahnya. Oh ya. Jangan sampai kelihatan. Ya. Sekarang aku mau ketemu sama ayah. Di mana ayah ya? Ayam. Kok ayam? Ayah. Nah, seperti biasa, Lina bertemu dulu dengan ayahnya. Wah, tapi ayahnya tidak terlihat. Yang dia lihat di ruang tamu banyak sekali masker-masker dan sudah tersusun rapi. Banyak sekali masker-masker. Siapakah yang mengirimkan? Sepertinya ibu tidak bisa membuat masker. Ibu baru belajar. Aku coba tanya sama ayah. Ayah. Ya. Ayahnya ketika ditanya mengatakan bahwa masker-masker itu berasal dari kakeknya yang mengirim tadi pagi sebelum Lina bangun dari tidurnya. Kakek mengirimkan masker banyak sekali seperti mau jualan. La 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 la. Lina kemudian berjalan lagi membuka pintu rumahnya dan menemui ayahnya. Sedang apa ya? Ayahnya menjawab sedang memasukkan ikan-ikan kecil ke dalam kolam. Ya, ikan-ikan ayahnya banyak sekali anak-anak. Dimasukkan dari wadah yang dikirimkan oleh seseorang, kemudian dimasukkan ke dalam kolam. Tentu saja Lina bertanya kepada ayahnya. Ayah, dari mana ikan-ikan itu? Sepertinya ikan-ikannya senang sekali berenang di kolam kita. Ya, ayahnya mengatakan bahwa ikan-ikan itu dikirimkan oleh kakeknya. Wah, kakek lagi. Tadi kakek mengirimkan masker.
sekarang kakek mengirimkan ikan-ikan. Kakek itu kok banyak sekali ya. Ada masker ikan. Membingungkan. Aku mau ke ibu. Lina kemudian berjalan ke samping rumahnya dan di sana ada ibu yang sedang memindahkan tanaman-tanaman ke pot-pot bunga berwarna putih. Ya, pot-pot ibu memang semuanya berwarna putih-putih. Kemudian ada tanaman dan diberikan batu-batu kecil untuk menghias agar tanaman itu kelihatan indah. Ibu, selamat pagi ibu, sayang. Kepalanya sampai goyang-goyang seperti ini. Ibunya tentu saja menjawab, "Selamat pagi anak cantik." Ibu sedang apa kok tanamannya banyak sekali? Ya, ibu sedang menanam tanaman yang dikirim oleh kakek. Hah? Lina kemudian bingung. Kok kakek lagi? Kakek itu apa yang dilakukan ya? Kok banyak ikan, banyak tanaman, banyak apalagi tadi? Masker. Ibu, aku pengen ke rumah kakek. Ayah, aku mau ke rumah kakek. Lina kemudian diantar ayahnya menuju ke rumah kakek. Tapi ketika membuka pintu pagar, kakeknya tidak ada di tempat anak-anak. Ya, kakeknya sepertinya berada di suatu tempat yang tidak terlihat oleh si Lina. Kakek. Wah, dia lari lagi mencari kakeknya. Kakek. Lina tidak menemukan kakeknya, tapi dia melihat di sana ada banyak orang yang sedang menjahit masker dan pakaian-pakaian. Ada juga orang yang sedang memberi makan ikan-ikan yang jumlahnya banyak sekali. Dan ada juga orang-orang yang sedang menyiram tanaman-tanaman. Lina menyaksikan banyak orang-orang yang sedang memberikan makan ikan-ikan. Lina juga menyaksikan banyak sekali orang yang menyiram tanaman. Lalu Lina mendekat ke tanaman-tanaman yang tumbuh ada bunga-bunganya. Lihatlah bunga-bunga di taman kakek. Kakek yang ganteng. Kakekku udah tua, giginya tinggal 2. Suka hinggap di jendela. Emang burung kakak tua? Enggak ya kakek? Kakek belum ada, aku harus melihat bunga. Tiba-tiba ada suara. Wow, ada sekawanan lebah-lebah. Hai, lebah, aku harus lari. Aku nggak mau dikejar sama lebah. Lari! Lina dikejar lebah, langsung masuk ke sebuah ruangan. Ruangan itu terang sekali dan banyak buku-buku tersusun di sana. Rupanya di sana ada kakeknya yang sedang membaca. Aku dikejar lebah, tolong. Aduh, lontong. Lontong, tolong. Aduh, duduk dulu. Capek. Kakek udah nggak ada. Assalamualaikum. Kakeknya di pojok ruangan mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Kakek, apa sih yang kakek lakukan? Oh, kakek sedang membaca. Kakek senangnya menuntut ilmu dengan cara membaca. Kalau aku menuntut ilmu, aku selain membaca juga sekolah. Siapa yang mau menerima kakek sekolah? Hah? Udah tua, giginya tinggal 2. Suka hinggap di jendela. Emangnya burung kakak tua? Kakek, jelaskan kepadaku, kenapa kok di rumah ada masker, ada juga itu ikan, ada juga tanaman, dan kenapa di rumah kakek ada lebah-lebah?
lebah-lebah itu menghasilkan madu. Madu kakek kirim ke semua penjuru di Indonesia ini untuk mereka nikmati sebagai makanan atau minuman yang sangat membuat tubuh kita sehat, ya. Oh, begitu. Kok kakek bisa sih? Selain kakek rajin sekolah, kakek juga membaca seperti ini. Siapa yang sekolahnya rajin dan siapa yang selalu rajin membaca, maka dia akan memiliki pengetahuan untuk memiliki banyak manfaat nantinya. Oh, begitu. Aku jadi tahu. Wah, Lina kemudian terus saja berbincang dengan kakeknya tentang lebah, yang mana lebah itu mengambil saripati bunga, kemudian dibawa ke sarangnya dan kemudian menghasilkan madu yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Kakeknya mengirim madu-madu itu ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, kakek sangat dikenal karena memiliki madu-madu yang lezat, manis, dan itu nomor 1. Lina kemudian banyak belajar juga tentang bagaimana menjahit, bagaimana menyiram tanaman, dan tentu saja juga mengetahui berbagai jenis ikan-ikan. Nah, anak-anak, itu dia cerita Kak Awam tentang lebah kakek. Sampai ketemu lagi dengan Kak Awam di cerita berikutnya. Tentu saja di channel Sekolah Murid Merdeka. Ajak teman-teman lainnya untuk menonton ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!